Assalamualaikum teman-teman. Saya Patricia Sasi dari kelas G di Prodi VAI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik dan strategi dalam komunikasi publik. Yuk kita belajar sama-sama, simak video berikutnya. Nah, di sini aku akan mempresentasikan membahas tentang teknik dan strategi dari komunikasi publik, karena komunikasi publik itu bukan hanya berbicara di depan publik dengan hanya bicara dengan bicara santai dengan enggak tapi ada teknik dan strateginya ini teman-teman ya. Yang pertama di sini kita akan membahas yang pertama ada teknik pembukaan atau attention getter tentang humor, cerita, dan fakta menarik. Yang kedua, ada struktur pidatonya. Yang ketiga, ada komunikasi verbal dan non-verbal. Yang keempat, ada strategi persuasi. Nah, yang pertama dari teknik pembukaan attention getter di sini ada humor, cerita, dan fakta menarik. Sebelumnya, teknik pembukaan atau attention getter adalah cara yang digunakan pembicara untuk menarik perhatian audiens di awal presentasi atau pidato. Nah, teknik ini penting karena pembukaan yang menarik dapat menentukan apakah audiens akan tertarik dan terlibat dengan isi pembicaraan kita. Nah, berikut penjelasan tentang 3 teknik pembukaan yang efektif. Yang pertama, humor. Apa itu humor? Nah, penggunaan humor bertujuan untuk menciptakan suasana santai dan menyenangkan sehingga audiens merasa nyaman dan lebih tertarik untuk mendengarkan pembicaraan kita. Nah, keunggulan dari humor itu apa saja? Yang pertama, membantu memecahkan ketegangan terutama di awal pidato. Yang kedua, membangun hubungan yang lebih akrab dengan audiens. Yang ketiga, meningkatkan daya ingat audiens terhadap pembicara dan pesan. Nah, di sini ada juga tips untuk berbicara atau humor untuk kita sedang berbicara di publik. Yang pertama, tipsnya adalah pastikan humor itu relevan dengan topik yang akan dibahas. Yang kedua, hindari lelucon yang menyinggung atau sensitif, itu tidak boleh ya. Yang ketiga, jika tidak percaya diri, gunakan humor ringan saja seperti anekdot singkat. Nah, anekdot singkat itu contohnya seperti saat saya diminta berbicara di sini, saya bertanya kepada panitia, berapa lama waktu yang saya punya? Mereka bilang, bicara saja sampai audiens bosan. Jadi, saya akan pastikan ini singkat. Nah, itu contoh dari humor yang ringan seperti itu. Yang kedua, teknik pembukaan yang kedua adalah cerita atau storytelling. Nah, apa itu storytelling? Cerita itu adalah teknik pembukaan yang melibatkan narasi atau pengalaman baik pribadi maupun cerita orang lain untuk menarik perhatian audiens. Keunggulan dari cerita adalah apa? Yang pertama, membangkitkan emosi audiens seperti rasa penasaran, empati, atau motivasi. Yang kedua, membantu audiens memahami konteks atau relevansi pembahasannya. Yang ketiga, lebih mudah diingat karena manusia cenderung terhubung dengan cerita. Ada tipsnya juga nih. Bagaimana kita agar bisa ceritanya agar bisa menarik, storytellingnya agar bisa menarik. Yang pertama, gunakan cerita yang relevan dengan pesan utama. Yang kedua, pastikan cerita singkat dan langsung ke intinya. Yang ketiga, gunakan detail visual atau deskripsi untuk membawa audiens masuk ke cerita. Contohnya seperti ini. Beberapa tahun lalu, saya menghadapi situasi yang mengubah hidup saya. Saya kehilangan pekerjaan dan saat itu saya merasa semua harapan hilang. Tapi dari pengalaman itu saya belajar sesuatu yang penting tentang ketekunan diri. Yang ketiga, dari teknik pembukaan yang ketiga ada fakta menarik. Apa itu fakta menarik? Fakta menarik ini adalah
Penyajian informasi unik, mengejutkan atau tidak terduga yang langsung mengundang perhatian audiens. Nah, keunggulannya ada yang pertama, membuat audiens penasaran dan tertarik untuk mendengar lebih lanjut. Yang kedua, memberikan kesan bahwa pembicara menguasai topik, ya kan? Yang ketiga, menyampaikan kredibilitas melalui data atau statistik. Ada tipsnya juga. Tipsnya adalah yang pertama, pastikan fakta akurat dan relevan dengan topik. Yang kedua, sajikan fakta secara singkat dan jelas. Yang ketiga, jika memungkinkan, gunakan fakta yang memiliki dampak emosional atau memancing rasa penasaran. Contohnya, ada contohnya ya. Tahukah Anda bahwa setiap hari rata-rata orang melihat layar ponsel selama lebih dari 4 jam? Bayangkan dampaknya terhadap produktivitas kita. Nah, itu contohnya. Teknik dan strategi yang kedua ada struktur pidato. Kita harus memahami dulu ya tentang struktur pidato. Nah, struktur pidato ini adalah kerangka atau susunan bagian-bagian yang membentuk sebuah pidato agar mudah dipahami oleh audiens. Nah, struktur yang baik membantu pembicara menyampaikan pesan dengan jelas, terorganisir, dan menarik perhatian. Secara umum, pidato itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, pendahuluan atau opening. Nah, pendahuluan atau opening ini adalah bagian awal pidato yang bertujuan menarik perhatian audiens dan memberikan gambaran tentang isi pidato. Nah, dari komponen pendahuluannya, yang pertama kita harus melakukan salam pembuka. Nah, dimulai dengan salam, ucapan terima kasih, atau penghormatan kepada audiens dan pihak-pihak yang terkait. Contohnya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Lah, seperti itu. Yang kedua, pengenalan diri. Lah, ini pengenalan diri ini adalah opsional ya, teman-teman. Jadi, jika audiens belum mengenal Anda, nah maka perkenalan diri secara singkat saja. Yang ketiga, ada pernyataan pembuka atau attention getter. Nah, gunakan teknik pembukaan seperti humor, cerita atau fakta menarik ya untuk memikat perhatian audiens. Contohnya, tahukah Anda bahwa 70% orang merasa gugup saat bicara di depan umum. Nah, itu bisa menjadi awal pembukaan untuk memikat para audiens ya tentang materi yang kita akan bahas. Nah, seperti itu. Yang keempat ada tujuan pidato. Tujuan pidato itu apa? Jelaskan maksud dan tujuan pidato agar audiens tahu apa yang akan mereka dapatkan. Nah, contoh dari tujuan pidato. Hari ini saya ingin berbagi 3 hal efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara di depan umum. Seperti itu contohnya. Yang kedua ada isi atau body. Nah, dari body ini bagian inti pidato yang berisi poin-poin utama yang ingin disampaikan. Nah, bagian ini adalah fokus utama dari pidato kita. Nah, komponen isi itu apa saja? Ada poin-poinnya, ada 3 poin yang pertama. Poin pertama, prioritaskan tugas menggunakan matriks waktu. Yang poin kedua, hindari procrastination. Yang poin ketiga, gunakan teknologi untuk mendukung produktivitas. Nah, yang kedua, penjelasan dan contoh. Nah, jelaskan setiap poin dengan detail dan berikan contoh data atau pengalaman pribadi untuk mendukung argumen Anda. Yang ketiga, transisi antar poin. Nah, gunakan kalimat penghubung untuk menjaga alur pidato tetap lancar ya, teman-teman. Contohnya, setelah kita membahas cara mengatur prioritas, sekarang mari kita lihat bagaimana menghindari penundaan. Yang ketiga ada penutup atau closing. Nah, penutup atau closing ini adalah bagian akhir pidato yang bertujuan untuk merangkum isi, memberikan kesan yang mendalam dan mendorong audiens untuk bertindak. Nah, ada juga komponen dari penutup atau closing ini. Yang pertama rangkuman. Nah, ringkasan dari poin-poin utama yang telah disampaikan tadi. Contohnya,
Hari ini kita telah membahas pentingnya persiapan, mengendalikan rasa gugup, dan teknik berbicara efektif. Nah, seperti itu. Yang kedua ada pesan penutup. Berikan pesan atau kesan yang kuat untuk meninggalkan dampak pada audiens. Contohnya, ingat, setiap orang itu bisa berbicara hebat, bisa menjadi pembicara hebat jika mereka mau mencoba dan terus belajar. Nah, yang ketiga ada ajakan tindakan atau call to action. Nah, call to action ini adalah mendorong audiens untuk mengambil langkah tertentu. Contohnya, mulailah dari sekarang dengan melatih pidato Anda di depan cermin. Lah, itu sebuah ajakan tindakan ya. Yang keempat ada ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih ini diakhiri dengan ucapan terima kasih kepada audiens. Contohnya, terima kasih atas perhatian Anda dan semoga hari ini Anda menyenangkan. Semoga hari Anda menyenangkan. Selamat beraktivitas. Nah, seperti itu. Teknik dan strategi dalam komunikasi publik. Yang ketiga ada komunikasi verbal dan nonverbal. Nah, komunikasi verbal dan nonverbal adalah dua bentuk komunikasi utama yang digunakan untuk menyampaikan pesan, baik secara lisan maupun melalui isyarat nonverbal. Nah, keduanya saling melengkapi untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal ini melibatkan penggunaan kata-kata dalam bentuk lisan maupun tulisan untuk menyampaikan pesan. Ciri-ciri dari komunikasi verbal yaitu menggunakan bahasa sebagai media utama. Yang kedua, bisa berupa percakapan, presentasi, pidato, atau tulisan. Tulisan itu seperti email, artikel, dan laporan. Yang ketiga, lebih terstruktur karena berbasis pada tata bahasa. Nah, adapun keunggulan dari komunikasi verbal ini yaitu kejelasan. Nah, keunggulan kejelasannya apa? Memungkinkan pesan disampaikan secara eksplisit. Nah, efisiensi ini bisa langsung menjelaskan atau memperbaiki kesalahpahaman. Keunggulan yang ketiga ada fleksibilitas. Jadi dapat digunakan dalam berbagai konteks formal maupun informal. Nah, contoh dari komunikasi verbal dari lisan ya. Apakah Anda sudah mengirim laporan hari ini? Nah, itu dari komunikasi verbal seperti itu. Sekarang yang kedua ada komunikasi. Contoh dari komunikasi verbal yang tertulis itu contohnya email yang berisi instruksi kerja atau surat resmi. Yang kedua ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, tetapi melalui gerakan tubuh seperti ekspresi wajah. Ya, gerakan tubuh, ekspresi wajah, kotak mata, intonasi suara, dan elemen nonverbal lainnya. Ciri-ciri komunikasi nonverbal yang pertama, seringkali tidak terucap tetapi sangat berpengaruh dalam menyampaikan emosi dan makna. Yang kedua, tidak terstruktur namun terjadi secara alami dan sering tidak disadari. Yang ketiga, menggunakan elemen visual, auditory atau kinestetik gerakan. Keunggulan dari komunikasi nonverbal yang pertama, ekspresif. Ya, jadi dari ekspresif ini dapat menyampaikan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Yang kedua, keunggulan yang kedua ada universal. Ya, beberapa bentuk nonverbal seperti senyuman itu dapat dipahami lintas budaya. Keunggulan yang ketiga adalah melengkapi verbal, menambah konteks atau makna pada pesan verbal. Nah, contoh dari komunikasi nonverbal yaitu dari bahasa tubuh mungkin ya, posisi duduk yang tegak menunjukkan kepercayaan diri, ekspresi wajah, senyuman menunjukkan keramahan, dahi berkerut menunjukkan kebingungan, gerakan tangan seperti melambaikan tangan untuk menyapa, kontak mata, menjaga kontak mata menunjukkan perhatian. Nah, nada suara yaitu intonasi yang lembut menunjukkan kesopanan, nada tinggi bisa menunjukkan kemarahan. Nah, teknik dan strategi yang terakhir adalah strategi persuasi. Nah, strategi persuasi ini ada etos,
patos dan logos, yang artinya apa? Konsep yang diperkenalkan oleh Aristoteles ini dalam retorika untuk menjelaskan cara membujuk audiens secara efektif. Nah, ketiga strategi ini tadi mengacu pada pendekatan yang dapat digunakan dalam komunikasi, pidato atau presentasi untuk memengaruhi opini atau tindakan audiens. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada etos. Apa itu etos? Etos itu adalah kredibilitas pembicara. Yang artinya apa? Etos ini merujuk pada kredibilitas, karakter, reputasi pembicara. Ya, jadi audiens ini lebih cenderung percaya pada seseorang yang dianggap kompeten, berpengalaman atau memiliki moral yang baik. Nah, cara membangun etos, yang pertama, tunjukkan keahlian atau pengalaman Anda di bidang yang dibahas. Kemudian, sampaikan diri Anda sebagai orang yang jujur, adil, dan dapat dipercaya. Yang ketiga, gunakan bahasa formal atau profesional sesuai konteks. Yang keempat, berikan referensi atau bukti pendukung yang memperkuat kredibilitas Anda. Contohnya, gelar, pencapaian, atau pengalaman sebelumnya. Nah, contoh dari etos ya ada: sebagai seorang dokter dengan pengalaman 15 tahun di bidang kesehatan masyarakat, saya dapat memastikan bahwa pentingnya vaksinasi ini untuk mencegah penyakit. Nah, itu contoh dari penggunaan etos. Yang kedua ada patos. Patos itu adalah daya tarik emosional, yang artinya strategi yang berfokus pada emosi audiens dengan membangkitkan perasaan seperti empati, simpati, rasa takut, dan harapan. Atau pembicara dapat memotivasi audiens untuk bertindak atau mendukung pandangan tertentu. Nah, cara menggunakan patos yang pertama, gunakan cerita atau pengalaman yang menggugah emosi. Yang kedua, pilih kata-kata yang memiliki daya tarik emosional. Yang ketiga, visualisasikan dampak positif atau negatif dari situasi yang dibahas. Dan yang keempat, libatkan audiens secara emosional dengan berbicara tentang hal-hal yang relevan dengan kehidupan mereka. Contoh dari penggunaan patos, contohnya, bayangkan seorang anak kecil yang tidak bisa pergi sekolah hanya karena keluarganya tidak mampu membeli seragam. Dengan bantuan Anda, kita bisa mengubah hidup mereka. Ketika kita tidak peduli pada lingkungan, kita meninggalkan bencana bagi generasi berikutnya, yaitu contoh patos untuk mengeluarkan emosi, perasaan. Yang ketiga ada logos. Logos itu adalah logika dan alasan, yang artinya strategi yang menggunakan fakta, logika, data, dan argumen rasional untuk meyakinkan audiens. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat pesan tampak masuk akal dan didukung oleh bukti nyata. Cara menggunakan logos yang pertama, sampaikan data atau statistik yang relevan untuk mendukung argumen. Yang kedua, gunakan analogi, contoh, atau penelitian ilmiah untuk memperkuat logika. Yang ketiga, tunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas. Yang keempat, pastikan alur logika argumen kita mudah dipahami. Contoh dari penggunaan logos yaitu contohnya ada: menurut data WHO, 1 dari 3 orang dewasa mengalami gangguan tidur akibat penggunaan perangkat elektronik sebelum tidur. Nah, contoh yang kedua, jika kita mengurangi konsumsi energi rumah tangga sebesar 20%, kita dapat menghemat hingga 2 juta per tahun. Jadi kesimpulan dari materi teknik dan strategi komunikasi publik, kesimpulannya adalah komunikasi publik yang berhasil adalah kombinasi dari persiapan matang, penyampaian yang strategis, dan kemampuan membaca audiens. Dengan menggunakan teknik dan strategi yang tepat, seperti contoh-contoh yang sebelumnya, pesan dapat disampaikan dengan efektif, membangun hubungan yang baik, dan memengaruhi audiens untuk bertindak atau berpikir sesuai tujuan komunikasi. Jadi itu kesimpulannya. Terima kasih teman-teman sudah stay untuk melihat video dari aku ya, dan terima kasih sudah
mau belajar sama-sama untuk menyimak video dari aku tadi. Dan ada kata-kata hari ini untuk penyemangat ya. Kata-katanya, the only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today. Nah, artinya batas satu-satunya untuk mewujudkan hari esok adalah keraguan kita hari ini. Jadi tetap semangat untuk beraktivitas dan jangan lupa kita selalu berdoa di mana saja. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.